Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dan di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang fonetik artikulatoris. Nah, mereview sedikit ke pertemuan sebelumnya ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang pengertian kedudukan tentang fonologi, yang telah kita ketahui bahwasanya fonologi itu dibagi menjadi fonetik dan juga fonemik. Nah, pencabangan dari fonetik sendiri ada 3. Yang pertama, fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan juga fonetik auditoris. Nah, khususnya pada pembelajaran kali ini, kita akan sedikit membahas tentang fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris atau yang biasa disebut juga sebagai fonetik organis dan juga fonetik fisiologis adalah salah satu cabang ilmu yang mengkaji dan mendeskripsikan mekanisme alat-alat ucap manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa. Cabang fonetik ini merupakan cabang fonetik yang paling lama atau yang pertama kali ada dibandingkan dengan 2 jenis fonetik lainnya, yaitu fonetik akustik dan juga fonetik auditoris. Nah, awalnya organ bicara atau alat ucap hanya dipelajari secara empiris atau berdasarkan penelitian, eksperimen dan juga observasi. Namun pada akhir abad ke-19 berhasil ditemukannya palais artificialis atau langit-langit buatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan bunyi-bunyi ujaran. Nah, alat ini ditempelkan kepada langit-langit mulut. Secara umum, alat bicara manusia ini memiliki fungsi utama yang bersifat biologis, misalnya paru-paru untuk bernafas, kemudian mulut untuk makan dan juga minum, lidah sebagai indera perasa, gigi sebagai alat untuk mengunyah atau menghancurkan makanan. Nah, itu merupakan fungsi biologis dari alat-alat ucap. Dalam kajiannya, fonetik artikulatoris mempelajari alat ucap atau organ-organ tubuh manusia yang menjadi sumber dikeluarkannya suara bahasa. Nah, dan organ yang menjadi sumber bunyi bahasa sendiri ada 9, yakni laring, faring, tong, tit, vokal band, lubang hidung, uvula, lalu ada palet, dan juga lips. Nah, ke-9 inilah yang akan menjadi objek kajian dari fonetik artikulatoris. Nama saya Aditya Fitriani. Pada video kali ini, saya akan menguraikan beberapa materi terkait a'dha'un nutqi atau organ bicara. A'dha'un nutqi atau organ-organ bicara terbagi menjadi 9 bagian. Namun, pada video ini, saya akan menyampaikan 4 bagian saja. Yang pertama laring, yang kedua vocal cord, yang ketiga faring, dan yang keempat tongyu atau lidah. Yang pertama adalah laring. Laring yaitu saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Kemudian, fungsi utama dari laring yaitu untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutupi secara cepat pada stimulasi mekanik, sehingga mencegah masuknya benda asing pada saluran pernapasan. Selain itu, laring juga memiliki pita suara atau yang disebut dengan vocal cord. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu vocal cord. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, vocal cord yaitu pita suara yang termasuk juga ke bagian laring. Kemudian, poin yang ketiga yaitu faring. Faring atau tenggorokan atau tekak merupakan suatu saluran yang berbentuk seperti tabung kerucut yang dimulai dari belakang hidung dan rongga mulut hingga ke bagian sebelum trakea. Selanjutnya,
Poin yang keempat yaitu tongyu atau lidah. Lidah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, akar lidah atau disebut dengan root. Yang kedua, daun lidah atau disebut dengan lamina. Dan yang ketiga, ujung lidah atau disebut dengan upex. Selanjutnya, bagian organ tubuh yang lainnya akan dipaparkan lebih jelas oleh Ayu Sanjaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari saudari saya Detia mengenai angdo dari fonetik artikulatoris. Jadi untuk angdo yang kelima itu ada langit-langit atau bahasa Latinnya itu pellet atau dengan bahasa Arabnya itu al-hanak. Dalam pembentukan bunyi bahasa, langit-langit ini sebagai artikulator pasif yang mana tidak banyak berperan. Sedangkan artikulator aktifnya itu ada di ujung lidah atau tengah lidah. Apabila langit-langit bersentuhan dengan lidah pada tempat yang berbeda-beda, misalkan tadi pada ujung lidah, tengah lidah, itu maka bunyi yang dikeluarkan pun berbeda-beda. Apabila bagian langit-langit terangkat, maka dapat bersentuhan dengan dinding bagian belakang lubang tenggorokan dan dapat menghalangi udara yang keluar dari dua pita suara melalui jalur hidung dan menghasilkan bunyi bahasa Arab seperti ba, ta, shin, shod, dan lain-lain. Adapun ketika bagian langit-langit lunak menurun, maka udara yang keluar dari pita suara dapat terbuka agar mengalir melalui hidung dan menghasilkan bunyi nun dan mim. Lanjut untuk aldo atau organ ucap, organ fonetik yang ke-6. Yang ke-6 itu ada uvula, itu bahasa Latin yang artinya pangkal langit-langit lunak. Langit-langit lunak artinya. Dan bahasa Arabnya yaitu al-luhat. Uvula atau al-luhat merupakan tempat pengucapan bagi bunyi-bunyi seperti atau sejenis dengan qaf, berarti itu kaf, ain, ghain, itu berada di langit-langit lunak. Aldo yang ke-7 ada lubang hidung, al-juwiful anfa. Nah, di sini lubang hidung dapat mengeluarkan udara ketika langit menurun dan membuka jalan di depan udara yang yang keluar dari dua pita suara supaya dapat lewat melalui hidung. Nah, kondisi ini dapat dirasakan ketika kita mengucapkan mim dan nun. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa praktekkan sendiri ya. Selanjutnya yang ke-8 itu ada bibir atau bahasa Latinnya lips dan bahasa Arabnya itu asyafatain. Jadi bibir atau lips banyak berpengaruh terhadap lahirnya macam-macam bunyi dan sifatnya. Karena apabila tidak ada bibir, misalkan kita mau mengucapkan V gitu, apabila tidak ada bibir, mungkin hanya bisa I aja gitu, tidak ada huruf fa-nya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Mulut tertutup sempurna ketika mengucapkan bunyi-bunyi seperti kasroh dan terbuka ketika mengucapkan bunyi-bunyi seperti fathah, contohnya ba,
Nah, itu sudah jelas ya, mulutnya terbuka, ba. Dan untuk ado yang terakhir itu ada gigi, bahasa Latinnya teeth atau dan bahasa Arabnya itu al-asnan, jamak dari sinun. Jadi gigi di sini sebagai organ ucap yang bersifat tetap. Mengapa begitu? Karena apabila dibandingkan dengan bibir atau lidah atau dengan langit-langit yang lunak, itu kan mereka dapat berubah-ubah gitu. Bibir dia bisa monyong mencucu, dan mungkin lidah juga bisa menempelkan pada langit-langit. Terus tadi ada langit-langit yang lunak juga bisa naik dan turun gitu kan. Nah, kalau gigi itu tetap tidak bisa berubah-ubah. Dan gigi ini dibagi menjadi dua, ada gigi atas dan gigi bawah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, gigi bawah itu tidak terlalu banyak berperan. Dia hanya membantu saja. Sedangkan gigi atas berfungsi penuh sebagai artikulator dengan bekerja sama dengan bibir bawah atau ujung lidah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat diterima. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.